Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Boruto chapter 45, di mana di chapter terbaru ini sang autor akhirnya memutuskan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk tentang Otsutsuki, Kashingoji, organisasi Kara, Jiken, serta tujuan utama dari Otsutsuki, di mana karena tujuan yang mereka miliki, para Otsutsuki bisa disebut sebagai petani antar planet. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Boruto chapter 45 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, seolah sedang berusaha untuk mengkonfirmasi ulang. Di bagian pembuka cerita, sang autor kembali memperlihatkan Amado yang sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan desa Konohagakure. Dan berkat rencana yang sudah disiapkan oleh Amado, di sini dijelaskan bahwa Naruto terpaksa harus mengambil keputusan dengan cepat agar dia bisa menyelamatkan Shikadai, di mana Naruto sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk mendengarkan perkataan Amado dan membawa Amado ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Hal menarik kedua, dari ekspresi dan perkataan Kawaki sesaat sebelum Naruto mengambil keputusan untuk Amado, sang autor seolah ingin menjelaskan bahwa Kawaki belum sepenuhnya mempercayai bahwa Amado sudah mengkhianati Kara, setidaknya di bagian awal cerita. Hal menarik ketiga, menurut penjelasan yang diberikan oleh Sumire kepada Boruto, di sana sempat dijelaskan bahwa Amado sedang berusaha mencari sebuah suaka atau tempat perlindungan. Namun sayangnya belum ada kejelasan mengapa Amado harus meninggalkan Kara. Hal menarik keempat, di salah satu panel Amado sempat menyebut bahwa Shikadai adalah seorang genin. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Shikadai adalah seorang chunin. Dan hal ini seolah mengisyaratkan bahwa masih ada beberapa hal kecil tentang desa Konohagakure yang belum diketahui oleh Amado. Walau dia sendiri bersikap bahwa dia sudah mengetahui semua tentang desa Konohagakure. Hal menarik kelima, Kodo diperlihatkan sedang berada di sebuah dimensi tempat Jubi milik Jiken disimpan. Dan dengan panel ini, sang autor seolah sedang memastikan bahwa perkataan dari Amado yang menjelaskan bahwa Kodo sedang menjaga Jubi memang benar adanya. Dan sadarkah kalian, dengan diperlihatkannya Kodo untuk menjaga Jubi, maka bisa kita pastikan bahwa Jiken menganggap kalau Sasuke dan desa Konohagakure adalah ancaman besar bagi organisasi Kara. Hal menarik keenam, setiap anggota inner organisasi Kara memiliki jadwal rutin untuk menghubungi dan memberikan laporan kepada Jiken, di mana hal ini bisa dipastikan dari perkataan Kodo kepada Jiken. Tidak hanya itu, dari cara komunikasi yang digunakan oleh Jiken dan juga Kodo, bisa kita simpulkan bahwa organisasi Kara memiliki sebuah senjata ilmiah ninja yang dapat menghubungkan setiap inner Kara dimanapun mereka berada. Bahkan mereka masih bisa berkomunikasi walau mereka di dalam dimensi yang berbeda. Lalu yang jadi pertanyaan, dapatkah alat komunikasi ini digunakan untuk melacak lokasi para anggota Kara? Mengingat biasanya alat komunikasi bisa digunakan untuk melacak lokasi seseorang. Hal menarik ketujuh, Jiken sudah meninggalkan tempat pengisi cakra dan sebuah benda hitam di perutnya terlihat sudah kembali ke bentuk semula. Ya, ini berarti bahwa ada kemungkinan bahwa Jiken sudah mengisi penuh cakra di tubuhnya. Lalu bila dia memang sudah mengisi penuh cakra di tubuhnya, maka bisa dikatakan bahwa kepergian Amado dan pertemuan Amado dengan Naruto serta pertemuan Kashingoji dengan Jiken terjadi setidaknya 2 hari setelah Jiken mengisi cakra. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa Jiken memerlukan waktu 2 hari untuk mengisi penuh cakranya. Ini sebenarnya tidak terlalu penting sih, tapi kemarin ada yang memberi masukan tentang hal ini. Jadi kami putuskan untuk membahas hal ini. Hal menarik ke-8, di awal pertemuan Kashingoji dan juga Jiken yang terjadi di chapter ini, Kashingoji sebenarnya belum mengetahui kalau Jiken sudah membongkar semua kebohongan yang dilakukan oleh Kashingoji. Tapi walaupun dia belum mengetahui tentang hal ini, Kashingoji ternyata adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menjalankan rencana miliknya. Terbukti bahwa dia menggunakan teknik Kage Bunshin untuk berjaga-jaga saat bertemu dengan Jiken. Dan kalian pasti tahulah cara Kashingoji menjalankan rencananya ini mirip dengan siapa yo. Hal menarik ke-9, ya Shikamaru hanyalah seorang ayah yang tidak ingin mengorbankan anaknya sendiri. Dan emosinya dapat terpancing dengan mudah ketika ada sebuah masalah yang melibatkan tentang Shikadai.
Ya, walaupun dia sendiri adalah seorang ahli strategi terhebat di dunia shinobi untuk saat ini. Dan setidaknya itulah yang ingin dijelaskan oleh sang autor lewat adegan Shikamaru dan Amado. Dan tahukah kalian, dari sikap Amado yang diperlihatkan di adegan ini, dia seolah sedang berusaha untuk mencari kelemahan Naruto dan juga Shikamaru. Hal menarik ke-9, walau di awal chapter ini Kawaki terkesan tidak mempercayai bahwa Amado sudah berkhianat kepada Kara, tapi setelah dia melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Amado, saat ini Kawaki mulai percaya dengan pengkhianatan Amado. Karena menurutnya Amado pasti memiliki alasannya sendiri untuk berkhianat pada Kara. Dan faktanya Amado seperti layaknya seorang tahanan yang tidak pernah diperbolehkan keluar dari markas Kara. Lalu mengapa Amado tidak diperbolehkan keluar oleh Jigen? Ya, ada kemungkinan untuk menjaga rahasia tentang Kara, karena Amado sendiri seolah sudah mengetahui semua rahasia Kara. Ke-10, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Shikamaru kepada Amado, Kawaki sempat berkata bahwa Amado merupakan pemimpin dari divisi penelitian dan pengembangan Kara. Nah, karena dalam perkataan ini dia sempat mengatakan hal tersebut, maka ada kemungkinan bahwa organisasi Kara memiliki peneliti lain selain Amado. Bukankah cukup masuk akal bila Kara memiliki peneliti lain yang menjadi bawahan Amado? Ya, namanya juga pemimpin, kan harus ada yang dipimpin. Ke-11, Amado adalah seorang pencipta semua Saibuk yang dimiliki oleh organisasi Kara. Dan ini adalah fakta yang dikatakan oleh Kawaki. Ke-12, saat ini hanya desa Konohagakure sajalah yang bisa menahan Jigen. Atau dengan kata lain bahwa desa Konohagakure adalah desa shinobi terkuat untuk saat ini. Dan setidaknya itulah yang diisyaratkan dari perkataan Amado yang berbunyi, "Aku tidak memiliki tempat lain untuk kutuju bila desa Konohagakure menolakku. Walaupun aku bisa kabur dari sini, aku tidak akan bisa kabur dari Jigen." Ke-13, Amado terlihat meremehkan jabatan seorang Hokage saat Naruto berjanji atas nama Hokage. Dan hal ini mengisyaratkan bahwa dia tidak terlalu mempercayai jabatan resmi di dunia shinobi. Mungkin dia sudah pernah ditipu atau dimanfaatkan oleh seseorang dengan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan Hokage milik Naruto. Ke-14, adegan pertemuan Kashingoji dan Jigen selanjutnya menjelaskan bahwa Jigen sudah mengetahui bahwa Kashingoji dan juga Amado bekerja sama untuk memalsukan informasi tentang terjatuhnya balon udara, di mana kejadian ini sudah membuat Kawaki bisa melarikan diri dari organisasi Kara. Dan yang jadi pertanyaan, dari manakah Jigen mengetahui hal ini? Kalau kalian punya opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, dari sikap Jigen yang diperlihatkan di pertemuan ini seolah mengisyaratkan bahwa Jigen sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan Kashingoji. Lalu sanggupkah Kashingoji menandingi kekuatan Jigen yang sudah berhasil mengalahkan Naruto dan Sasuke? Atau Kashingoji sudah menyiapkan sebuah rencana? Menarik untuk kita nantikan. Ke-15, Jigen adalah manusia biasa yang sudah berubah menjadi Otsutsuki. Dan itulah fakta pertama mengenai Jigen yang dijelaskan oleh Amado kepada Naruto dan yang lain. Ke-16, beberapa fakta penting mengenai Otsutsuki yang dijelaskan oleh Amado. Fakta pertama, Otsutsuki adalah alien parasit yang berasal dari planet lain. Dan saat Amado menjelaskan hal ini, dia sempat berkata, mungkin itu terlalu sederhana, tapi untuk saat ini itu sudah cukup. Nah, dari perkataannya ini, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa masih ada penjelasan lain yang lebih detail tentang Otsutsuki. Dan semoga saja hal ini bisa ditunjukkan di chapter selanjutnya. Fakta kedua, Otsutsuki adalah petani buah cakra, atau bisa dikatakan juga bahwa Otsutsuki adalah petani antar planet. Karena menurut penjelasan dari Amado, Otsutsuki sebenarnya hanya memiliki satu tujuan ketika mereka mendatangi sebuah planet. Dan tujuan utama mereka adalah untuk tetap berevolusi. Lalu agar mereka bisa tetap berevolusi, mereka harus bercocok tanam atau berkebun. Ya, karena itulah bisa dikatakan bahwa mereka adalah petani antar planet. Karena di sini mereka harus berpindah-pindah planet untuk menanam jubi yang merupakan bibit dari pohon Shinju. Di mana setelah pohon Shinju dirawat dan dijaga dengan baik, pohon ini akan menyerap semua cakra dari semua kehidupan yang ada di planet tersebut sampai tidak tersisa. Dan setelah semua ini terjadi, pohon Shinju akan berbuah dan menghasilkan buah cakra. Nah, selanjutnya barulah para petani buah cakra ini dapat memetik buah tersebut untuk dimakan dan membuat tubuhnya berevolusi.
Lalu mengapa tubuh para petani antar planet ini dapat berevolusi setelah memakan buah cakra? Ya, tentu saja karena buah cakra sendiri merupakan gumpalan energi yang sangat besar serta mengandung informasi genetik. Nah, dari dua fakta tersebut, maka bisa kita katakan bahwa Otsutsuki adalah sebutan untuk para petani antar planet atau para alien parasit yang berusaha untuk terus berevolusi dengan cara menanam dan memanen buah cakra dari planet ke planet. Kemudian hal menarik yang ke-17, Kashin Koji serta Amado adalah orang yang sudah merencanakan tentang kecelakaan balon udara sekaligus pelarian Kawaki. Namun sayangnya belum dijelaskan apakah Amado masih memiliki rencana lain atau tidak setelah dia berhasil diterima oleh Konohagakure. Ke-18, menurut perkataan Amado serta Sasuke, saat ini Jigen berubah menjadi seorang Otsutsuki karena dia memiliki segel karma. Ke-19, Jubi milik Jigen merupakan jenis yang berbeda dengan Jubi milik Kaguya. Dan dari hal ini maka ada kemungkinan bahwa Jubi milik Jigen ini akan memiliki beberapa perbedaan kemampuan. Dan sepertinya karena alasan inilah ukuran Jubi milik Jigen terlihat lebih kecil dari Jubi Kaguya. Oh iya, gigi Jubi milik Jigen. Ke-20, ada kemungkinan bahwa kata kecil milik Kashin Koji merupakan senjata ilmiah ninja. Karena di chapter ini sempat diperlihatkan bahwa katak tersebut dapat digunakan untuk mengirim informasi kepada Amado lewat kacamata milik Amado. Oh iya, kalau kita lihat di adegan ini, sepertinya kacamata Amado dapat dikendalikan dengan gerakan mata, atau mungkin sudah langsung terhubung dengan pikiran Amado. Ke-21, dari perkataan Jigen bisa kita simpulkan bahwa semua anggota Inner Kara sudah sepakat bahwa mereka akan menciptakan buah cakra. Ke-22, Kashin Koji diciptakan untuk membunuh Jigen. Sebenarnya mau aku tambahin beberapa opini sih, tapi udahan dulu ya. Sekian dari kami and see ya.